Tidak ada yang pernah menyangka bahwa satu keputusan di tengah malam yang dibuat ribuan kilometer dari medan konflik akan mengubah nasib seluruh dunia. Dan ketika sebuah negara raksasa akhirnya memutuskan untuk turun tangan, bukan hanya suara ledakan yang terdengar, tetapi suara hati manusia yang selama ini diam. Ini adalah kisah tentang keberanian, pengkhianatan, dan harapan yang lahir dari kegelapan. Tetaplah bersama sampai akhir, karena jawaban yang kalian cari tidak pernah sesederhana yang terlihat. Langit malam di perbatasan Mediterania tampak biasa saja. Tidak ada yang mengira bahwa ribuan kilometer dari sana, di sebuah ruang kendali bawah tanah yang dipenuhi layar raksasa, dunia sedang berubah. Kolonel Arga Wisnu, perwira TNI yang sedang bertugas dalam misi internasional, merasakan firasat buruk sejak sore. Ia menerima laporan-laporan permukaan, ketegangan meningkat, drone tak dikenal memasuki zona merah, dan evakuasi sipil belum selesai. Namun, semuanya berubah ketika sebuah pesan berkode mendarat di meja komandannya. Sebuah pesan yang hanya dibuka oleh orang dengan izin tertinggi. Di layar hologram, lambang yang muncul membuat seluruh ruangan terdiam, Federasi Rusia. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada diplomasi. Hanya satu pesan pendek. Operasi kami dimulai. Menjauhlah dari udara barat. Situasi akan berubah cepat. Arga menegang. Seluruh tim saling bertatap. Tidak ada yang berani berkata bahwa Rusia resmi turun tangan, namun aura ketegangan menyebar seperti gelombang panas. Di tengah kebingungan, seorang prajurit muda, Dimas, memecah keheningan. Pak, apa artinya kita akan bertarung juga? Arga menatapnya. Melihat ketakutan yang disembunyikan di balik suara bergetar itu, ketakutan yang dulu juga ia rasakan ketika pertama kali dikirim ke luar negeri. Kita di sini untuk melindungi nyawa, jawab Arga lembut. Bukan memulai perang. Namun jauh di dalam hatinya ia tahu, ketika negara besar turun tangan, tidak ada jaminan siapa yang terseret, siapa yang terselamatkan, dan siapa yang hilang selama-lamanya. Malam itu, suara gemuruh dari kejauhan merambat melalui udara. Bukan suara petir, tetapi suara mesin besar yang menggetarkan tulang manusia. Jet-jet asing melintas begitu dekat hingga tanah bergetar. Dimas memejamkan mata, menahan napas. Arga memegang bahunya. Badai ini baru dimulai, bisiknya. Dan mereka belum tahu, badai itu akan membawa sebuah dilema moral yang jauh lebih besar dari sekadar konflik negara. Sesuatu yang bisa mengguncang hati bahkan seorang prajurit paling tangguh. Subuh turun tanpa cahaya. Awan hitam menggantung rendah. Seolah langit ikut menahan napas. Bandara militer sementara berubah menjadi kekacauan terkendali. Siren berkedip, pesawat kargo mengevakuasi warga, dan radar terus menangkap pergerakan pesawat asing yang bergerak cepat, terlalu cepat untuk misi biasa. Arga berdiri di pusat kendali, matanya terpaku pada layar yang menunjukkan titik-titik merah. Setiap titik adalah ancaman. Setiap ancaman adalah alasan untuk bertindak atau menahan diri. Ketika laporan masuk bahwa misil balistik baru saja diluncurkan dari arah utara, seluruh ruangan membeku. Namun bukan serangan itu yang mengguncang Arga, melainkan panggilan video yang muncul di layar komando. Seorang komandan Rusia. Wajahnya keras namun matanya lelah. Kolonel Arga, katanya dengan suara berat. Kami meminta Anda mengosongkan zona barat dalam 15 menit. Setelah itu, kami tidak bisa menjamin keselamatan siapapun. Arga menelan pahit. Di sana masih banyak warga sipil. Jika kalian menyerang sekarang, kami tidak mencari perang, potong komandan itu. Kami mencari akhir. Dan kadang, Kolonel, akhir itu harus datang dengan cara yang tidak ingin kita pilih. Dimas yang mendengar di belakang hampir menjatuhkan helmnya. Pak, kita nggak bisa tinggal diam. Orang-orang di sana. Arga memegang pundaknya, menatap matanya dengan ketegasan penuh emosi. Dimas, ingat, tugas tentara bukan hanya memegang senjata. Tugas kita memastikan manusia tetap hidup. Jika mereka tetap di zona itu, mereka bisa mati. Jika mereka mundur, warga sipil mungkin tidak sempat diselamatkan. Pilihan yang mustahil. Detik demi detik berlalu seperti palu menghantam hati.
Akhirnya Arga mengambil keputusan yang akan menandai karier, bahkan hidupnya. Kita ke lapangan. Kita tarik semua orang. Kita selamatkan yang bisa kita selamatkan. Kita tidak menunggu izin siapapun. Dimas mengangguk, kali ini tanpa ragu. Kita lakukan, Pak. Saat mereka berlari keluar pos komando, ledakan pertama mengguncang cakrawala, terang, besar, dan menakutkan. Suara yang cukup keras untuk membuat dunia menoleh. Sementara itu, mobil-mobil militer bergerak seperti kilat, membawa anak-anak, orang tua, dan keluarga yang putus asa. TNI, sukarelawan, dan para medis berjuang bahu-membahu. Arga tahu ini hanyalah awal. Akan ada konsekuensi. Akan ada kekuatan besar yang tidak suka melihat keberanian berdiri di tengah badai. Namun ketika ia mengangkat seorang anak kecil ke dalam truk evakuasi dan melihat mata anak itu menatapnya dengan rasa aman, ia tahu satu hal. Bahkan ketika dunia dipenuhi perang, seorang manusia tetap bisa memilih menjadi cahaya. Dan mungkin itulah yang pada akhirnya akan menyelamatkan dunia.